Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menolak kebijakan kenaikan harga Pertalite, solar subsidi, dan Pertamax Sabtu 3 September. Anggota Komisi 7 DPR, fraksi Patono Hutomo mengatakan, kenaikan harga bukanlah satu solusi dari penyelesaian melonjaknya nilai subsidi sepanjang 2022. Kalah di Senayan dan pencapresan, Demokrat kini main cara jalanan di penolakan BBM naik. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Kamhar Lakumani, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat, mengatakan partainya memperbolehkan anggotanya di level DPR hingga DPRD untuk ikut berdemo menolak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Kamhar menyatakan seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat dalam memprotes kebijakan ini. Bahkan jika bisa, Kamhar mengutus para kader melakukan unjuk rasa dengan mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS atau ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai. Dari semua perwakilan di DPR, fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan menolak kenaikan harga BBM tersebut. PKS pun sempat melakukan aksi walkout. Ialah Demokrat, begitulah pura-pura. Sebagai partai yang pernah menjadi inti dari 2 kali pemerintahan, demo melawan kenaikan harga BBM bersubsidi jelas sebuah pertunjukan kepekoan yang tidak terelakkan. Sebuah pengakuan terbuka dari sebuah permainan sandiwara yang sesungguhnya. Demokrat seharusnya dan pastinya paham benar bagaimana duduk persoalannya ketika kemudian kebijakan mengurangi subsidi itu yang harus dipilih. Demokrat juga pastinya paham sepaham-pahamnya ketika nyatanya pilihan pahit itulah yang kemudian harus diambil. Meski dalam kurun waktu yang berbeda, namun setidaknya masih ada mirip-miripnya, ada benang merah kesamaannya. Walau pastinya apa yang dilakukan pada pemerintahan SBY dulu, keadaan situasi perekonomian dunia tidaklah lebih parah dari apa yang dialami saat ini. Ketika dunia harus habis-habisan melawan COVID-19 dan kemudian malah disusul oleh dampak dari perang Rusia-Ukraina. Siapapun juga paham betapa beratnya masalah itu. Semua negara di dunia mengalaminya. Indonesia harusnya tetap berbangga bahwa kita semua masih bisa melewati masa-masa berat itu. Memang merasa pahit ketika kemudian subsidi BBM harus dikurangi. Susah. Tapi pilihan itu tentu bukan sebagai akibat dari ketidakpecusan negara dalam mengelola anggarannya. Bukan karena banyak proyek yang tidak tepat sasaran dan tepat perencanaan. Bukan karena anggaran dihamburkan hingga membuat kemangkarakan di mana-mana. Itu terjadi murni karena menyesuaikan dengan alokasi subsidi yang telah ditetapkan sebelumnya. Akhirnya, imbauan dari Partai Demokrat di atas jelas menunjukkan sandiwara yang sebenarnya. Mereka pasti tahu bagaimana situasi nyata yang terjadi. Mereka juga tahu latar belakang dari keputusan mengurangi subsidi BBM tadi. Dan mereka juga pasti paham di mana perbedaannya dengan ketika SBY menaikkan harga BBM dulu. Partai Demokrat ngadi-ngadi saja. Setelah tidak mampu beradu argumen di Senayan, kini mereka mencoba peruntungannya di jalanan. Tapi ngeheknya yang disuruh turun adalah para bawahan, bukan elit pusatnya semacam AHY dan Ibas. AHY kan lagi memblek karena tidak laku sebagai capres cuy. Bagaimana menurut Anda? Diharapkan tim Anies dipanggil KPK soal Formula E. Mungkin cuma ditanyai doang? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya KPK mulai bergerak dan melanjutkan penyelidikan kasus Formula E. Anies akan dipanggil KPK untuk menjelaskan terkait Formula E. Anies juga sudah menerima surat panggilan KPK. Iya betul, saya menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK pada hari Rabu tanggal 7 September pagi, kata Anies. Anies memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK. Anies mengatakan akan menjelaskan secara rinci kepada KPK terkait Formula E. Insya Allah,
Saya akan datang dan akan membantu untuk bisa menyatu semua menjadi jelas, hanya memberi keterangan terkait Formula E, katanya. Kabar terakhir mengenai kasus ini pernah disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, pada 3 Agustus 2022. Ia menyebut penyelidikan perkara Formula E masih terus berlangsung, tapi tidak disebutkan lebih rinci sejauh apa proses penyelidikan yang sudah berlangsung. Perasaan memang sudah lama sekali ya, bahkan terlalu lama bagi lembaga sekelas KPK untuk mengusut kasus ini, padahal kejanggalannya sudah banyak terekspos. Yang kita tahu hingga saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti. Kemudian alat bukti lain yang telah kami miliki saat ini dianalisis dan kemudian apakah dapat disimpulkan peristiwa pidana korupsi dan ada orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu arahnya kami ke sana. Saat ini belum bisa kami sampaikan secara lengkap, nanti perkembangannya pasti kami sampaikan, kata PLT Jubir KPK Ali Fikri. Ada yang mau tebak bagaimana akhir kasus ini? Kalau melihat yang sudah-sudah, Anies paling hanya akan jadi saksi, diperiksa sebagai saksi. Kemungkinan besar memang akan ada tersangka, tapi biasanya pihak lain. Pada September 2021 lalu, Anies juga diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Anies diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yuri Cornelis Pinontoan selaku mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya. Pada November 2020, Anies juga pernah dipanggil penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya. Dia diperiksa terkait kerumunan massa dalam acara yang digelar Habib Rizik tidak lama setelah dia pulang dari Arab Saudi. Anies tidak akan apa-apa dalam kasus Formula E. Ditanyai beberapa pertanyaan, lalu selesai sampai di situ. Anies ya akan tetap move on dan melanjutkan hidup. Kalau ada tersangka, pastilah orang lain yang kena. Feelingnya sih begitu ya, kalian juga pasti berpikir demikian bukan? Banyak di medsos yang berharap Anies akan langsung memakai rompi oranye begitu diperiksa. Tidak usah terlalu banyak mimpi deh. Dalam banyak kesempatan, kita melihat banyak sekali anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Borosnya bukan main. Tapi di sisi lain, Anies jarang mau transparan. Ditanya detailnya gimana, kadang tidak mau dijawab. Formula E adalah buktinya. Ditanya soal transparansi anggaran, tak mau ladeni, mau diinterpelasi, malah berusaha dibatalkan. Padahal, satu bukti sudah cukup menyelesaikan kasus ini, yaitu pembayaran komitmen fee, bayar ke siapa dan aliran dananya kabur kemana. Sampai saat ini masih belum jelas. Kalau bisa terkuat, bisa ketahuan siapa yang bakal jadi tersangka. Masa pembayaran sampai ratusan miliar, tidak diketahui bukti pembayarannya kemana, atau ditransfer ke siapa? Bukankah ini aneh? Kalau transparan dan ada indikasi penyelewengan anggaran, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau tidak transparan dan berusaha menghindar saat ditanya, jangan salahkan publik kalau timbul kecurigaan. Ditanyai kok malah kayak mau dirampok, lari secepat mungkin. Kita mau KPK serius mengusut kasus ini, tapi melihat situasi